Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore buat teman-teman Mister Kedot semuanya dimanapun kalian berada. Sore ini kita akan meneruskan ya konten yang tertunda, dimana dulu tempat angker, sekarang konon katanya mau dijadikan tempat perkebunan sawit ya. Perkebunan sawit. Iya, jadi kita mau tahu tuh kira-kira itu batasnya dari mana sampai mana gitu. Ya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan di sana masih ada pekerja-pekerjanya. Jadi kita mau tahu lah sawitnya itu dari mana ke mana gitu, luasnya itu ya. Ya teman-teman, sampai ketemu nanti kita di lokasi. Karena dulu itu tempatnya banget dulu ya. Iya, di sebelahnya itu ada pemakaman juga, di situ ada pemakaman juga Bang Apep. Iya, ada makam itu. Makan Ayu itu. Pemakaman Ayu. Pemakaman ya. Ayu. Karena dulu pernah ada seorang wanita yang bernama Ayu ya. Betul. Beliau meninggal di situ. Ada rumah satu yang terpencil. Nah, yuk kita coba untuk telusuri ke sana yuk. Ya. Ini kita terus. Let's go. Jadi kita cari tahu kalau misalkan di sana ada orang-orang yang sedang bekerja, kita coba untuk tanya ya Pak ya. Iya, tanya. Iya, kita harus tanya Sampai mana itu kira-kira ya batasnya. tuh Yang saya itu kita coba untuk lihat lokasi titik makam Ayu tuh ya. betul Pak. Itu karena sebelahnya udah jadi ini. Wah, Udah habis. udah tuh. habis itu. Kena Udah semua habis. itu. Udah rata tuh dengan tanah tuh. Iya, gue penasaran juga tuh ya, makam Ayunya apa sudah tertimbun dia oleh tanah-tanah yang sudah dikeruk ya, atau dibodoser, apa sih namanya itu? Kela-kela. Apa podoser kan? Apakah kata Menjeng tadi Iya. makam Ayu apakah Sudah. tertimbun? Ngaran makam mah tertimbun koplok. Oh iya, berarti gue bego ya. Iya, itulah Iya. otak lu ya. Jadi otak gua itu IQ-nya Iya. C ya. Kata Menjeng tadi, gua penasaran katanya apakah makam Ayu itu sudah tertimbun dengan tanah. Pertanyaan bodoh itu ya. Iya, kawan-kawan. iya. Tolong dibully ya komen ya semuanya. Nah ini Kita melalui ini dulu ya, persawahan nih Pep ya. iya ini yang piknik yang sesungguhnya itu kayak gini. Betul. Jadi kita itu apalah, hiduplah di tengah-tengah kehidupan. Nih, jadi contohnya pepohonan hidup, bener gak Jal? Betul sekali. Iya. Ada air hidup, ada hewan-hewan mereka hidup. Ini yang disebut hiduplah di tengah-tengah kehidupan. Ini kayak gini. Nih, Unsur alam semua ini. Iya, jangan Iya. hidup di tengah-tengah kematian. Seperti apa? Contoh kita di ruangan, di kamar, pintu benda mati, Tuh. kursi, tembok benda mati. Ini yang disebut Keindahan ya, iya kehidupan. kehidupan. Nih, perlihat ya. Ini kita menuju ke tempat Ayu. Oke. Iya, benar. Jadi ini ciri khasnya nih jembatannya nih ya. Betul. Di atas ada salah satu pemakaman Ayu. Ayu, betul. Jadi beliau itu dulu punya rumah di sini, tapi dia bukan asli orang pribumi katanya. Dia orang Jawa ya. Nah, waktu itu mungkin saya masih kecil ya. Itu di zaman Bang Ulil waktu masih muda tuh. Jadi dulu kan sana ada pohon karet ya, pohon-pohon karet. Pohon karet. Nah, itu ada salah satu rumah terpencil. Nah, ada di situ namanya Ayu dan keluarganya. Beliau meninggal karena sakit ya katanya. Itu ternyata yang mitosnya diperkosa atau mitosnya dibunuh itu mitos, ternyata itu bohong ya. Banyak sekali versi-versinya Iya. ya. Dan ternyata beliau adalah sakit begitu lalu meninggal, dikuburnya di sana. Yuk kita lihat. Mudah-mudahan tempat itu tidak dibabat untuk dijadikan tempat buat perkebunan sawit ya. Iya. Ayo. Nah, ini kita menyebati jembatan Siratal Mustaqim ya. Hati-hati lu jatuh nanti. Ya, rambut di belah 7 ini. Iya. Kalau hijau kayaknya nggak bisa ya Pep ya. Bisa, melewati. Duh Pep, dada gua sakit ini. Dapat dada. Iya. Dada gua sakit ini. Tenang. Kumat ini. Aduh. Jal, napas buatan Jal. Ini
Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini lokasi menuju ke makam Ayu. Tuh. Jalannya emang menanjak sih. Ya, ini ada apa ini bekas kendaraan roda 2 motor ya, sepeda motor. Aduh, ini menandakan, gua merinding nih, menandakan akan berubah peradaban nih. Jadi hutan itu seharusnya nggak boleh ada kendaraan yang masuk. Ini kan ibaratnya diperuntukkan untuk dulu itu jalan kaki, orang ambil kayu bakar, orang berkebun di sini ya. Takutnya kalau ada satu aja kendaraan yang melintas di sini udah bisa bawa motor, takutnya akan ada perubahan tempat nantinya di masa depan ya. Saya berharap ini tetap asli dan tetap alami seperti ini, agar anak cucu kita di masa depan nanti bisa menikmati tempat asri ini di Jasinga dan indahnya hutan ini di Jasinga ya. Mudah-mudahan anak cucu kita di masa depan bisa menikmati hal seperti ini dan mudah-mudahan tidak berubah oleh waktu dan oleh Zaman. Di depan pemakaman Ayunya teman-teman. Ikutin kita terus yuk. Iya betul Pep ya, ini jangan sampai hutan atau alam kita dirusak, apalagi sampai berubah ya. Kita harus menjaga dan merawatnya teman-teman. Iya, jangan sampai berubahlah di masa depan. Biar anak cucu kita mungkin ada yang suka mencari ketenangannya di hutan, karena tidak semua orang mencari ketenangan itu lewat poya-poya, lewat liburan ke luar negeri, lewat ke tempat klub-klub malam. Banyak juga orang yang mencari ketenangan itu salah satunya di hutan, di sawah. Mungkin di masa depan ada juga orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan tetap terjaga sampai kapanpun, dengan alasan apapun hutan kita tetap terjaga untuk anak cucu kita nanti bisa menikmatinya. Nah, ini kita udah dekat ya ke pemakaman Ayu, udah dekat, tidak jauh. Adanya di sebelah kanan sana, nanti kita tinggal lurus, habis itu belok kanan. Teman-teman, tempat ini yang dulunya masih rimbun, masih rindang, masih segar, masih asri, terdengar suara-suara hewan, suara-suara burung, dan juga beberapa hewan lainnya. Sekarang sudah seperti ini tempatnya. Teman-teman, sekarang sudah tidak ada jalan ya, ini sudah dibabat semua. Ini sangat disayangkan sekali teman-teman. Bisa dilihat tuh guys, nggak ada ini tempat kita buat masuk ke dalam ya. Ini dulunya sangat rimbun, ini sangat enak sekali. Tempat pemakaman Ayu ini dulu itu di bawah pohon bambu. Aduh, astagfirullah. Sekarang apa di sini dulunya ya? Iya, di sini. Sebelah sini nih, di bawah. Ini di sini Jal. Iya. Enggak juga. Yang paling disayangkan ini tangkal awi atau pohon bambu nih. Ini sudah tidak ada lagi untuk menahan tanah ya nantinya ya. Ketika hujan, air pasti akan turun, tanah akan turun ke bawah. Iya, lihat betul. kameramen. Tuh lihat tuh. Harusnya ini pohon bambu ini jangan ditebang harusnya.
harusnya jangan ditebang nih, karena kalau misalkan ditebang ini pasti kalau hujan longsor, Pep. Iya. Iya pasti longsor ini. Nanti takutnya erosi ya. Iya, tuh. Turun, ini pasti turun ke bawah nih. Lama-lama tanah turun ke bawah ini. Pasti ini. Karena nggak ada lagi penahan ya. Karena takal bambunya udah ditebang juga. Ya alhamdulillah ini ada warga yang punya kebun. Kebunnya di itu Bangnya? Cicalung. Cicalung. Nah menurut Mamang, iya, Mamang tentang proyek, iya mau setuju tuh Mang? Memang kalau sebagian saya pribadi saya nggak setuju. Walaupun istilahnya kan ini petani di sini banyak. Jadi kehilangan istilahnya napas sedikit-sedikit untuk menutupi pencarian hari-hari. Bahkan ada yang pohon manggu itu ya. Apa jengkol itu ditebang semua. Itu apa sih Mang? Petani-petani yang asli orang pribumi Mang ya? Iya, orang pribumi sini semua ini yang punya lahan di sini, orang Babakan, nggak ada orang lainnya, paling juga ada orang Kadundang yang itu. Yang dulunya kita bekas pegawai perkebunan yang waktu dulu tahun berapa saya kurang begitu tahu ya. Tapi ada ini dulu Bang, sebelum ini ditebangin ada pemberitahuan dulu gak ke orang-orang masyarakat atau yang? Nah itu saya nggak tahu ada sila-sila masalah pemberitahuan. Tiba-tiba gini aja ya? Tiba-tiba begini aja ya. Nah, gitu. Walaupun ada istilahnya kalau ada orangnya, saya jangan dulu ditebang, itu dipending dulu, saya nggak bakalan. Kalau nggak ada yang respon orang punya kebunnya lahan, ya udah lanjut. Ya sangat disayangkan ya, ini salah satu warga teman-teman yang kurang setuju karena pencahariannya sedikit jadi diambil alih ya Mang ya. Untuk sekarang seperti ini jadi sampai mana kira-kira, sampai Tarawang sama atau keseluruhan itu sampai ke sana nanti ujungnya Pak almarhum ini siapa? Ke Poleng. Poleng yang Haji apa? Yang punya pesantren itu, dulur itu siapa? Bukan. Anak Abah Hajinya. Anak Abah Haji Hilman. Nah itu sampai ke situ nggak tembusnya. Ini yang akan digarap. Iya. Oke, Mang, terima kasih Mang ya. Iya. Terima Mang. Nah, ayo kita ke atas yuk. Kita lihat yuk coba. Ini akan terlihat nanti seluas mata memandang ya. Iya. Iya, tadi ada salah satu warga yang menyatakan perasaannya atas kegiatan semua ini kurang setuju. Ya memang harusnya setiap apapun itu yang ingin dikerjakan, apalagi proyek seperti ini, harusnya kan memang konsolidasi dulu kepada warga harus bagaimana. Tadi sangat miris sekali kita dengar mata pencahariannya terpaksa harus hilang karena semua ini di sana juga masih terdengar nih, masih ada kegiatan di bawah, dan ini sampai kayak gini semua ini. Bayang teman-teman ya, petani-petani yang tadinya mereka menaruh harapan untuk mendapatkan sedikit rezeki demi keluarganya, mata pencariannya harus tertutup. Pasti banyak yang tidak setuju. Dan tadi juga tentang adanya informasi atau enggak kepada warga, kepada petani-petani yang biasa berkebun di sini, katanya tidak tahu menau. Ya ini sudah seperti ini tempatnya ya. Kayaknya sana ada yang kerja nih. Kita coba lihat yuk, samperin yuk. Ke sana yuk. Ya ada pengerjaan teman-teman ya di situ tuh. Kita coba lihat ke situ tuh. Ya. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 같이 한 시간들 때로 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 웃어
오해했잖아 때론 오해하고 서로 미워한 적도 있지만 시간은 또 우릴 기다려주고 지켜줬잖아 내게 너의 존재는 Ini 마치 sudah 공기와 같아 sampai ke depan ya. 아침 창문 틈으로 Mang terima ya harinya. 시간이 흐를수록 나에게 더 깊은 사랑이 되어 언제나 나의 곁에 늘 있어줘 mandor no. Teman-teman, alhamdulillah kita udah ketemu dengan Bapak Mandor, Pak ya? Bukan. Oh, bukan. Yang manajer, file manajernya. Oh. File manajer. Nah, ini untuk kawasan ini mau dijadikan tempat apa, Pak? Itu, Oke, Pak? kita mempunyai HGU. HGU suatu perusahaan. Kita perusahaan besar, Ya. skala nasional. Jadi kita ini HGU-nya kita 938 hektar. Oh. Jadi kita membuka rencana ini pembukaan lahan sawit. Bawang sawit. Nah, itu. Nah, Jadi itu, ya. dari HGU itu kita membuka baru kita 210 hektar dari 500. Ya. Jadi inilah dari penggarapan lahan ini. Oh. Jadi kalau masalah izin kita udah lengkap. Ya. Dari Menteri ke Perkebunan, dari Pemda kita udah lengkap surat izin-izinnya semua. Ya. Nah itu. Nah, itu Pak, kira untuk masyarakat apakah nanti akan ada ibaratnya bukan keuntungan ya? Oh, Maksudnya enggak. apakah ada tenaga kerja? Kalau untuk tenaga kerja kita siap menampung, baik dia nanti penanaman, baik dia perawatan. Nah sekarang yang saya tanya, saya udah pernah ajak masyarakat muda-mudi, tidak ada yang mau. Contohnya perawatan, nanam tidak ada gitu loh. Saya udah ke desa setempat, udah nawarin, ayo mari kita ini ada borongan, ini ada segala harian. Mereka tidak mau. Makanya kita kan ini kan baru tahu, Pak ya. Ya. Maksudnya apakah sebelumnya udah ada apa itu pemberitahuan ke masyarakat? Sudah. Sudah. Sudah, kalau ke masyarakat itu sudah ada. Masyarakat mana aja itu, Pak? Dari Koleang, dari setempat, dari Cemaraca, Jasinga. dari Jasinga, sudah. Dari Jasinga kan udah ada yang pemegangnya dulu Pak Nono. Nah, sebelumnya saya kan dikirim dari Kalimantan Barat untuk ke sini. Nah, ini saya tutup Purna. Jadi kita di perusahaan skala besar, skala nasional, perusahaan Sampurna. Iya, betul. Yang kita sayangkan sebenarnya ini dari pohon-pohon bambunya, Pak, sebenarnya. Nah, ini pohon bambu ini nggak masalah. Dulu awalnya ini kan bambu. Iya. Ya, jadi untuk ekspansi ke sawit. Jadi percuma bambu kan. Oh, ditebang juga bambu. Ditebang. Jadi digusur semuanya. Jadi saya lah pemegangnya bertanggung jawab di lokasi perusahaan. Nah, jadi saya ngawasin alat, melihat, mengontrol itu. Iya. Tapi untuk ini Pak nanti akan ada ini enggak? Pendirian pabriknya atau apa? Pengolahan Kalau untuk kita sawit. kerjasama dengan PTPN. Di sini pembuatan ininya. Udah. Oh, Kita enggak. kerjasama ada MOU. Oh, jadi dibawa ke PTPN. Oh, Nah, PTPN. jadi saya udah tangani MOU. Jadi skala per tonnya kita udah dapat. Tuh. Jadi nggak akan ada ibaratnya ya pembuangan limbah. Enggak, tetap ada. kita pembuangannya nanti buahnya ini lari ke PTPN. Kita udah kerjasama. Yang di daerah mana tuh Pak PTPN? Dari Cisasungkah. Oh, Nah, bukan jadi di daerah kita- sini bukan Pak ya? Bukan, kita hanya penanaman, kita swasta, jadi kita ngirimnya langsung ke PTPN. Jadi kita target tahun 2025 kita udah kirim buah. Oh. Tapi ada nggak Pak pro kontra dari masyarakat atau Nggak dari ada. Kan ini kan HGU. HGU ya? HGU hak guna usaha kan, kecuali plasma. Plasma itu kan ada pembagian hasil 80 ataupun 70. Nah, kita nggak ada masalah. Pro kontra ini haknya perusahaan kan, hak guna usahanya. PT Sampurna bukan itu Pak? Iya, PT Sampurna. Iya, perusahaan. Jadi kita udah lengkap, izinnya semua udah lengkap. Iya. Nah, jadi kalau nggak ada izin kita nggak berani kan, gimana pun harus ada izin. Baik dari Pemda, dari kementerian, dari apa semua udah lengkap. Ya, mudah-mudahan lah ya Pak. Amin. Jadi Dengan adanya ini. saya juga minta kalau memang ada dari masyarakat dari Babakan mau kerja, silakan saya tampung. Lahan contohnya di TBM 1, TBM 2, ini LC, ya udah kita tampung. Apa kerjaannya? Siap. Kita ini borongkan. Contohnya tanam kacangan, tanam pancang apa sudah siap. Dan itu dimulai dari mulai kapan nih untuk misalkan ada pekerjaan buat masyarakat? Oke, kalau untuk pekerjaan masyarakat itu bulan ini di bulan 11. Di bulan 11. Ya, bulan 11. Itu mungkin mulai ada ya Pak ya? Ya ada, karena bibit kita dari Sampurna juga dikirim dari Palembang, itu bulan 10. Oh.
13.000 bibit untuk lahan lokasi sini 70 hektar pembukaan. Apa itu syaratnya Pak kalau kira-kira untuk bisa bekerja itu Pak? Syaratnya ya datang aja KTP, yang penting umur di atas. Ijazah atau apa? Nggak perlu kok, saya nggak perlu ijazah karena ijazah itu hanya formalitas saja untuk masukkan. Jadi kalau untuk mau kerja ya silakan. Yang penting disiplin, rajin, jujur. Itu aja mas saya. Nggak ada yang hal-hal. Kalau masalah ijazah itu kan formalitas. Walaupun saya dibilang sarjana pertanian ya, kalau di lapangan nggak ada itu. Cuma hanya formalitas saja. Tapi mungkin Bapak apakah sesudah ini selesai Bapak akan balik lagi ke Kalimantan atau tetap di sini Pak? Maksudnya sampai di sini. Oh, Mungkin bisa sampai dengan program perusahaan selesai. sampai jadi pun sampai penanaman sampai panen pun dari pemiliknya Pak, dari pemiliknya dari Sampurna kita mungkin ya bisa saya dikembalikan ke Kalimantan lagi. Oh, gitu. Nah itu. Ya, siap. Yalah intinya tidak ada yang protes atau Ya yang nggak apa ada. dari masyarakat. Damai semua Kak. Justru Alhamdulillah mereka, Pak ya. saya menampung mereka untuk kerja, tapi ada sebagian nggak mau karena satu panas. Nah itu. Dan juga kedua kendaraannya nggak ada. Padahal kita udah ada yang terjemput. Nah itu udah siap kita untuk ke lapangannya udah siap. Iya. Itu. Ya. Tapi nggak akan ada dampak paling apa Pak ya? Dampak sesuatu yang dipikirkan oleh masyarakat itu Nggak, mungkin nggak Bapak ada. bisa jelaskan lah gitu. Paling dampaknya satu kalau dibilang ya satu palingan ya kalau kata-kata lingkungan ya. Iya. Ya namanya lingkungan ya kita pun saya juga dikerjakan karena ya suatu dari mencari nafkah kan gitu kan ya. Perusahaan minta buka ya buka, tapi kalau untuk lingkungan dalam setempat setelah hutan dirambah ya namanya kita kerjakan ya itu udah kehendak dari pemilik suatu perusahaan ya. Siap. Ya kita saya di sini kerja kan hanya untuk mencari nafkah untuk anak istri. Iya, Benar kan? juga, Udah aja. Iya. Itu. Oke ya. Alhamdulillah teman-teman kita udah ketemu, udah ngobrol ya dengan salah satu orang Ada yang di FB saya itu ada itu Rudi Ringgo. Oh itu. Siap. Jangan bilang-bilang nanti Oh, pendek siap. juga lah. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Oke, siap. Ya, teman-teman, itulah ya akhir dari konten kita sore ini. Sekarang udah jam 5 ya. Jam 5. Teman-teman, bahwa kita sudah mendatangi tempat ini yang dulunya hutan rindang, hutan yang terdengar suara-suara kicau-kicau burung, dan kita mendengar suara berbagai macam hewan. Sekarang sudah seperti ini tempatnya, dan kita juga udah tadi sedikit berbincang ya dengan salah satu orang ya, penanggung jawab dari pekerjaan ini. Tapi kita atau misalkan mau protes, kita nggak akan bisa protes ke beliau karena beliau hanya bekerja. Seandainya mau protes itu harus ke atas gitu. Jadi saya udah banyak tanya tentang pro dan kontra masyarakat bagaimana. Ya sebagian masyarakat bilang bahwa dengan dijadikannya sebagai perkebunan sawit, ditebang-tebangin ini dampaknya akan panas gitu, gersang ya. Ya, bagaimana Bang Eres? Ya, yang terpenting kita ingin tahu bagaimana ini semua tentang perizinan dan apapun itu. Tadi sudah kita sama-sama ketahui bahwa izinnya sudah lengkap, jadi tidak ada kontrak juga dari warga-warga sekitar yang memang lahannya Ada sih sebagian ada. kena ya, karena apa namanya, perizinannya sudah lengkap tadi. Dan ini juga tadi tanahnya dijelaskan, ini tanahnya adalah hak guna usaha ya, bukan plasma yang artinya nanti bisa dipresentasikan keuntungan kepada pemilik kebun, tapi ini hak guna usaha. Dan pendiri apa namanya yang mendirikan nantinya ini ada lahan sawit ini ya PT Sampurna, kita dengar tadi. Tapi yang pasti di sini tidak ada kegiatan yang melanggar hukum, teman-teman. Jadi nantinya juga ini akan diberdayakan warga-warga sekitar. Nanti kalau sudah jadi, di sini juga akan timbul nanti lapangan kerja ya, dan yang lainnya juga. Ya. Nah, dan inilah peradaban ya, perubahan. Ya, beliau pun tadi mengatakan sekarang ini sudah sangat minim sekali pelestarian. Beliau pun mengaku sangat minim sekali pelestariannya. Maksud dari
minim pelestarian itu adalah ya tempat-tempat yang emang harusnya alami ataupun dijaga gitu, ataupun sebenarnya alam itu tidak usah dijaga oleh manusia, alam bisa menjaga dirinya sendiri gitu tanpa harus dijaga oleh manusia, seperti itu. Dan ya kita balik lagi, inilah yang disebut peradaban ya. Semuanya perlahan akan berubah ya. Saya berharap mudah-mudahan tidak habis dibabat semuanya lah, sisakan beberapa tempat, biarkan tetap asri, tetap terjaga, dan agar anak cucu kami bisa menikmati di masa depan, di kemudian hari. Seperti itu teman-teman. Kita harus tahu bahwa kalau dalam bahasa Sundanya itu aya anu hirup cicing, hirup eling, hirup nyaring. Hirup cicing, hirup, hidup tapi diam, yaitu tumbuh-tumbuhan. Ada hirup eling. Hirup eling itu hidup tapi dia harus selalu dengan mengingat Sang Maha Kuasa. Eling itu mengingat gitu. Dan ada hirup nyaring. Dia hidup selalu terjaga. Siapa itu? Hewani atau sasatoan, hewan-hewan. Hewan-hewan itu walaupun dengan keadaan tidur, kadang dia selalu dengan keadaan terjaga itu. Hirup cicing, hirup eling, hirup nyaring. Terima kasih semuanya. Kita akan terus mendatangi tempat-tempat berikutnya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.